Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Armang Channel. Nah, di video kali ini saya akan share kepada teman-teman 8 cara berbicara di depan kamera. Ini teman-teman bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman bisa berbicara di depan kamera. So, seperti apa videonya, lanjut saja. Yang pertama itu adalah niat. Kembali lagi kepada diri kita sebenarnya teman-teman ya. Apapun yang kita mau lakukan itu diawali dengan niat. Niat itu apa? Niat itu bahasa hati. Kalau niatnya serius, ikhlas, pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Tapi kalau niatnya cuma setengah-setengah doang, apa karena niatnya main-main, nggak serius, gimana ceritanya mau berbicara? Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu modal nekat. Modal nekat, jadi apapun yang akan terjadi teman-teman harus terima resikonya. Apalagi itu untuk pemula, mau ngevlog pertama kalinya untuk pemula pasti malu karena banyak sekali yang ngeliat. Nah, kalau banyak sekali yang lihat, apalagi saya, kalau banyak sekali yang lihat, kemungkinannya nggak malu-malu amat sih, cuman materi yang saya mau ceritakan itu, yang saya mau sampaikan itu hilang dalam seketika aja, nggak tahu entah kenapa. Ya maklum, otak kundruh. Lanjut yang ketiga, berlatih di depan cermin. Nah, ini teman-teman bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berlatih di depan cermin artinya kalau teman-teman berlatih di depan cermin itu, teman-teman harus berbicara seakan-akan kalau cermin itu adalah kamera ya, seakan-akan kalau cermin itu adalah kamera. Jadi teman-teman berbicara saja, keluarkan ekspresinya seperti apa, keluarkan emosinya seperti apa kalau berbicara, kira-kira seperti itu. Kita lanjut aja yang keempat. Yang keempat itu adalah ada teks dan pahami materi. Ada teks, pahami atau kuasai materi itu. Kalau saran saya teman-teman, cukuplah teks yang teman-teman miliki itu cuman poin-poinnya aja, nggak usah panjang-panjang. Karena saya pernah coba panjang-panjang tapi saya nggak bisa karena selalu bergantungan dari teks. Setidaknya intinya saja, kira-kira seperti itu. Kemudian pahami teksnya. Itulah tujuannya tadi kenapa saya sarankan teksnya nggak usah panjang-panjang, supaya teman-teman bisa pahami materinya, kuasai teksnya. Jadi kalau teman-teman kuasai teksnya, jadi nggak ada masalah. Tujuan teks itu supaya kita nggak keluar dari itu yang kita mau sampaikan, kira-kira seperti itu. Yang kelima, membuat perencanaan yang matang. Dalam artian teman-teman harus persiapkan kira-kira perencanaan apa yang teman-teman persiapkan. Apakah modalnya itu nekat dalam artian apakah mentalnya bisa, apakah percaya diri bisa. Jadi semuanya itu harus terima resiko. Kalau salah ya nggak usah permasalahkan itu. Kenapa harus takut? Yang penting kan kita mau mencoba, kita mau belajar. Intinya di sini kita sama-sama belajar saja. Oke, kita lanjut yang ke-6 ya. Motivasi diri sendiri. Jadi motivasi diri sendiri itu kita intinya selalu berpikir yang positif, jangan yang berpikir yang negatif, hal-hal yang negatif. Karena kapan teman-teman berpikir yang hal-halnya negatif, yang dimana pemikiran itu akan membuat teman-teman bisa jatuh atau down dan nggak semangat. Jadi kira-kira begitulah. Jadi intinya di sini teman-teman harus berpikir yang positif aja, positive thinking, motivasi diri sendiri, supaya teman-teman itu nggak mudah down, nggak mudah jatuh, nggak mudah patah semangat. Tetap terus belajar, tetap terus mencoba, jangan pernah takut mencoba, lanjutkan saja apapun yang terjadi, bodoh amat, kira-kira seperti itu. So kita lanjut yang ke-7. Yang ke-7 itu melatih tone suara. Berbicara secara natural dan lancar di depan kamera, kalian harus
melatih tempo bicara. Teman-teman harus melatih tempo bicara, nada, serta bahasa tubuh. Jadi teman-teman itu harus melatih nadanya, apakah cepat, apakah lambat, apakah nada bicaranya itu lambat atau slow, kira-kira cepat, slow, kira-kira seperti itu. Dan ada juga bahasa tubuhnya, apakah bahasa tubuhnya itu jangan terlalu yang kayak gimana gitu ya, sesuaikan saja. Kemudian untuk body lagu jangan banyak menggerakkan anggota tubuh atau bahasa tubuh supaya penonton itu nggak pusing ya, kayak pusing, kira-kira seperti itu. So kita lanjut aja yang ketujuh, konsisten berlatihan. Jadi tidak pernah patah semangat dalam latihan, motivasinya tinggi. Jadi teman-teman itu betul-betul punya niat dari dalam hati mau belajar, ya udah silahkan dicoba aja, nggak usah takut salah. Kalau salah bodoh amat, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalaupun salah di depan kamera itu nggak usah takut, karena kamera itu kan nggak marahin, nggak ngomel juga. Kalau kau itu salah, ngomong ulang. Intinya yang penting mau berusaha, kira-kira seperti itu. Yang saya sampaikan ini adalah kita sama-sama belajar, karena saya juga baru belajar. Karena saya bisa rajin membuat konten seperti ini, saya bisa lebih belajar lagi mencari informasi-informasi terupdate berikutnya. Saya ini mencarinya apa, nah kalau sudah saya pahami, buat konten supaya semangat. Nah kalau buat konten kan pasti semangat ya toh. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai sebelum saya tutup videonya, saya mau bercerita sedikit. Sebenarnya dari kemarin itu saya mau upload video, tapi sedikit bermasalah juga. Waktu atau jadwal yang paling tepat saya upload video itu adalah malam hari, tapi ada masalah lagi, saya nggak punya lighting yang mendukung. Kalaupun ada lighting yang mendukung, ada masalah lagi, saya nggak ada sumber listrik. Jadi itu permasalahannya. Ada sih genset, tapi kalau dinyalain ya ribut juga ya. Satu-satunya energi yang saya punya itu cuman tenaga surya. Jadi kemungkinan kedepannya akan saya upgrade lagi lampu yang murah ya, lighting yang murah. Nanti saya coba cari, kita unboxing juga di video berikutnya. Teman-teman kalau penasaran dengan video-video saya berikutnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman dapat upgrade video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.